Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusaifah Himami dari Program Studi Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di video ini saya akan menyampaikan hasil resum saya selama 2 hari mengikuti PBAK Universitas. Materi yang pertama adalah materi tentang wawasan bidang akademik. Materi ini disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG. UIN Malang memiliki 7 fakultas. Masing-masing fakultas terdiri dari beberapa program studi kecuali Fakultas Psikologi. Berikut penjabaran 7 fakultas tersebut. 1. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Fakultas ini adalah fakultas tertua di UIN Malang. Ada 8 program studi di jurusan ini, yaitu Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Islam, Tadris Bahasa Inggris, dan Tadris Matematika. Yang kedua adalah Fakultas Syariah, yang terdiri dari Prodi Al-Ahwal Al-Syasyiyah atau Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, dan Ilmu Al-Quran Tafsir. Yang ketiga adalah Fakultas Psikologi. Yang keempat, Fakultas Humaniora yang terdiri dari program studi Bahasa dan Sastra Arab, juga Sastra Inggris. Yang kelima, Fakultas Ekonomi yang terdiri dari 3 prodi, yaitu Prodi Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Syariah. Yang keenam adalah Fakultas Kesehatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, terdiri dari Prodi Farmasi dan Pendidikan Dokter. Yang ketujuh, Fakultas Sains dan Teknologi yang memiliki beberapa prodi, yaitu Prodi Matematika, Biologi, Kimia, Fisika, Teknik Informatika, Teknik Arsitektur, Perpustakaan, dan Ilmu Informasi. Selain itu, terdapat 15 prodi di pasca sarjana. Jadi, total prodi S1, S2, dan S3 di UIN Malang mencapai 46 prodi. Visi UIN Malang adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Maka dari itu, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki integrasi keilmuan dan integrasi kelembagaan, yang artinya integrasi keilmuan adalah memadukan sains dan agama, sedangkan integrasi kelembagaan adalah integrasi yang memadukan pendidikan antara perguruan tinggi dengan pendidikan pesantren. Guna mewujudkan integrasi kelembagaan, UIN memiliki fasilitas-fasilitas program pendukung tersebut, yaitu yang pertama, adanya Pusat Ma'had Al-Jami'ah, yang mana setiap mahasiswa baru di UIN wajib belajar di Ma'had selama 1 tahun. Yang kedua adalah Pusat Pengembangan Bahasa. Di Pusat Pengembangan Bahasa ini terdapat 3 bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Yang ketiga adalah HTQ atau Hay'atut Tahfidzil Quran, yang artinya asrama yang diperuntukkan bagi mahasiswa penghafal Quran atau hafidz-hafidhah. Yang keempat adalah Rumah Moderasi Beragama yang bertujuan untuk mendidik mahasiswa UIN Malang menjadi generasi yang unggul, toleran, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip serta nilai-nilai keragaman yang ada di sekitar. Proses kuliah biasanya berlangsung selama 8 semester, di mana ada 150 sampai 160 SKS. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian, baik itu skripsi atau tugas akhir. Setelah itu, melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL, maupun kuliah kerja mahasiswa atau yang sering disebut dengan KKM. Ada 3 jenis mata kuliah di UIN Malang, yaitu yang pertama, Matkul Pribadi Perkembangan yang meliputi mata kuliah dasar, keislaman, bahasa, dan filsafat. Yang kedua adalah mata kuliah fakultas yang berbeda setiap fakultasnya. Yang ketiga adalah matkul prodi yang berbeda setiap prodinya. Semua mahasiswa wajib memprogram sendiri perkuliahannya.
kecuali mahasiswa baru, karena mahasiswa baru sudah diprogramkan dari pihak kampus. Kuliah mulai dilaksanakan pada 6 September sampai akhir Desember. Di tengah kuliah ada ujian tengah semester. Di akhir ada ujian akhir semester. Setelah mengerjakan UAS, nanti mahasiswa akan mendapatkan kartu hasil studi yang berisikan IPK atau indeks prestasi kumulatif. Perolehan IPK bisa menentukan SKS. Semakin kecil IPK, semakin kecil pula jumlah SKS yang bisa diambil. Semakin kecil SKS-nya, semakin sedikit pula peluang untuk lulus lebih cepat. Materi yang kedua adalah wawasan bidang kemahasiswaan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Fatayasin, MAG. Mahasiswa yang memiliki mental spiritual memiliki 3 ciri-ciri, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa harus mampu untuk berpikir ilmiah yang berarti berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah berpikir positif. Berpikir positif harus diwujudkan dengan perilaku positif. Contohnya dengan tampil menggunakan penampilan yang menciri khaskan UIN Malang. Yang ketiga adalah kreatif. Untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa, pihak kampus sudah menyiapkan wadah untuk menampung minat dan bakat. Ada 15 UKM yang ada di UIN Malang, di antaranya unit kegiatan mahasiswa simfoni, Prasiman Mahasiswa, Pramuka, KSRPMI, Kopma Padang Bulan, Teater K2, Mapala Trusina, Taekwondo, Unior, dan lain-lain. Pihak kampus juga menyediakan sarana bagi mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik untuk menambah prestasinya melalui kompetisi. Ada juga organisasi intrakurikuler seperti Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa yang berlaku di tingkat universitas maupun fakultas. Di akhir perkuliahan, mahasiswa wajib mempunyai satuan kredit kegiatan mahasiswa atau SKKM sebagai salah satu syarat untuk lulus. Maba harus taat, tunduk, dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di UIN Malang. Kalau ada aspirasi, bisa disampaikan melalui SEMA atau DEMA. Materi ketiga adalah tentang lingkup Dewan Mahasiswa Fakultas. Materi ini disampaikan oleh Kak Farhan Adiprosadi dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sebagai Ketua DEMA, dan Kak Ahmad Fawaid dari Fakultas Psikologi selaku Wakil Ketua DEMA. Kabinet Dewan Mahasiswa UIN Malang pada periode ini dijuluki Kabinet Maliki Sakti. Dewan Mahasiswa adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di lingkup universitas. Ada juga yang di lingkup fakultas yang nantinya akan bercabang menjadi himpunan mahasiswa jurusan dan maupun himpunan mahasiswa program studi. Fungsi dari DEMA adalah sebagai pelaksana semua program organisasi mahasiswa. Yang kedua, mengkoordinasi dan memberikan instruksi terkait pelaksanaan kegiatan di kampus. Kementerian di DEMA ada 6. Yang pertama, luar negeri. Tugasnya menghubungkan lembaga antara DEMA UIN Malang dengan DEMA kampus lain. Yang kedua adalah Kementerian Dalam Negeri yang mengurusi masalah internal. Yang ketiga, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik yang bertugas untuk mengembangkan dan mengkaji isu-isu yang berhubungan dengan sosial, hukum, dan politik. Yang keempat, Kementerian Agama. Kementerian ini adalah salah satu upaya DEMA untuk mewujudkan kampus Ulul Albab dengan mengintegrasikan keilmuan sesuai dengan visi UIN Malang. Yang kelima, Kementerian Perkembangan Kreatif. DEMA memiliki beberapa program untuk mewujudkan cita-cita bersama. Kementerian yang keenam adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi yang bertugas untuk mempublikasikan kegiatan yang sudah atau akan dilaksanakan oleh DEMA. Struktur DEMA sendiri adalah ketua, lalu ada badan pengurus harian yang terdiri dari wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Di bawahnya ada 6 kementerian yang sudah disebutkan tadi beserta dengan sekretaris kementerian.
Di Dewan Mahasiswa UIN Malang ada beberapa program kerja prioritas, yaitu 1. Sahabat Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua adalah program kerja Sapa Sekolah, yang bertujuan untuk membantu sekolah-sekolah Semalang Raya untuk melatih kepemimpinan siswa-siswanya. Yang ketiga adalah Rihlah Parlemen. Rihlah Parlemen ini isinya berdiskusi dengan birokrasi Republik Indonesia. Materi yang keempat adalah materi lingkup Senat Mahasiswa yang disampaikan oleh Kak M. Adifanani dan Kak Manarul Ilmi. SEMA atau Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasikan kinerja DEMA, UKM, dan HMJ. SEMA memiliki dua fungsi, yaitu fungsi advokasi dan legislasi. Fungsi advokasi adalah fungsi untuk menyampaikan kendala-kendala selama perkuliahan, sedangkan fungsi legislasi adalah fungsi untuk melakukan pengawasan anggaran. Tugas Senat Mahasiswa ada 4. Yang pertama, mengawasi dan mengontrol kinerja DEMA-U, menyetujui setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U, mengesahkan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang terakhir, memfasilitaskan aspirasi-aspirasi mahasiswa kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Struktur Senat yaitu Ketua Umum, lalu ada sekjen, bendahara, lalu ada ketua komisi, anggota komisi, dan staf ahli. 4 komisi di SEMA ada 4 komisi, yaitu komisi A, B, C, D. Komisi A adalah untuk advokasi dan hukum. Komisi B adalah komisi organisasi dan kemahasiswaan. Komisi C adalah komisi admin dan keuangan. Komisi D adalah komisi informasi dan komunikasi. Materi yang kelima adalah tentang UKM. Di sini saya akan menyampaikan tentang UKM Pramuka yang dibawakan oleh Kak Haidar Nasif selaku Ketua Umum Dewan Racana Maulana Malik Ibrahim dan Dewi Chandrawulan. Pramuka di tingkat universitas berbeda dengan saat di SMP dan SMA. Terdapat 2 pangkalan di UIN Malang, yaitu pangkalan 04.335 yang dinamakan Maulana Malik Ibrahim dan 04.336 yang dijuluki dengan Dewi Chandrawulan. Tetapi kedua pangkalan tersebut tetap berada di bawah satu komando Ketua Umum. Program kerja UKM Pramuka di UIN Malang sangat beragam. Di antaranya adalah program kunjungan pramuka di luar UIN yang dinamakan Anjang Sana. Yang kedua, perkemahan wirakarya. Yang ketiga, temu alumni. Yang keempat adalah musyawarah pandega atau rapat pada akhir tahun. Di UKM Pramuka ada yang namanya pemangku adat. Pemangku adat adalah teman-teman yang memegang perilaku atau menjadi contoh tauladan bagi teman-teman yang lain. Ada juga Dewan Kehormatan Pandega, operasi pendidikan kilat, dan semua kegiatan diselenggarakan oleh operasi pendidikan kilat. Di Pramuka UIN Malang terdapat 2 badan, yaitu Pasuska dan Bina Satuan. Pasuska diperuntukkan bagi mahasiswa Pramuka, mahasiswa yang tergabung di UKM Pramuka yang suka traveling atau cinta alam, supaya bisa menjadi tour guide handal atau traveler yang lihai. Materi yang keenam disampaikan oleh Bapak M. Hasanuddin Wahid M.Hum selaku anggota DPR RI, juga Sekretaris Jenderal DPP PKB. Berikut poin-poin yang bisa saya ambil dari penyampaian materi beliau. 1. Nama baik alma mater harus tetap kita sandang walaupun sudah berada di luar kampus. Alumni UIN bisa berprofesi sebagai apa saja, tidak sebatas menjadi pimpinan tahlil desa.
Kurangnya pengetahuan COVID di desa-desa adalah salah satu penyebab tingginya angka positif COVID-19 dan menyebabkan penurunan ekonomi. Kolaborasi Hexahelix adalah kolaborasi antara pemerintah, akademisi atau universitas, partai politik, media massa, komunitas, dan pebisnis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi selama pandemi. Ada 3 kekuatan yang dapat mengubah dunia, yaitu yang pertama, kemajuan digital, agama, dan pasar. Peran UIN atau PT KIN adalah sebagai arus utama pengembangan teknologi digital. Yang kedua, link and match dengan sektor industri. Yang ketiga, menjadi kekuatan sosio technopreneur. Yang keempat, epicentrum ajaran agama eksklusif. Untuk menjadi generasi unggul, kita harus memiliki keagungan moral dan spiritual, menggandrungi ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, dan peduli sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.